Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan yang mulia. Ramadan menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala turunkan permulaan Al-Qur'an di dalamnya. Allah turunkan Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat Jibril. Maka malaikat pengantar wahyu ini pun menjadi malaikat yang paling mulia. Allah wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Dan orang-orang mukmin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan penuh ketundukan, ketaatan dan keikhlasan menjalankan perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum kali ini saya akan sampaikan kisah tentang Rasulullah di mata orang Yahudi dan musyrikin Madinah dan trik dakwah Rasulullah menghadapi mereka. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah memiliki karakter yang berbeda dengan penduduk Mekah. Kota yang dahulunya bernama Yathrib itu memiliki penduduk yang heterogen dibandingkan dengan penduduk kota Mekah yang homogen. Di Madinah, mata pencaharian penduduknya berkebun dan sebagian yang lain berdagang. Sementara penduduk Mekah didominasi oleh para pedagang. Dari sisi keyakinan, di Madinah ada Yahudi, ada musyrikin paganis penyembah berhala, dan ada komunitas Islam yang baru tumbuh dan berkembang. Sementara Mekah hanya ada orang-orang musyrikin paganis penyembah berhala dan minoritas kaum muslimin. Awal kedatangan Rasulullah di Madinah itu ditandai dengan penolakan oleh komunitas Yahudi dan orang-orang musyrikin penyembah berhala. Bedanya, penolakan itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Komunitas Yahudi tidak menerima kalau Nabi akhir zaman itu berasal dari bangsa Arab. Sementara musyrikin Madinah tidak menerima adanya dakwah yang menyerukan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Nah, seperti apa sebenarnya respon kedua komunitas ini terhadap kedatangan Rasulullah? Kita akan coba kupas sekilas bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin penyembah berhala di kota Madinah. Kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sikap orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Sejak awal, sebenarnya orang-orang Yahudi tidak menyambut baik kehadiran Rasulullah di kota Madinah. Akan tetapi mereka tidak berani melakukan penolakan secara frontal. Karena banyak dari penduduk Madinah yang akhirnya memeluk Islam. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh negeri hijrah itu beriman dengan ajaran dan ajakan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menampilkan penolakan serta permusuhan secara terang-terangan malah akan menimbulkan masalah bagi mereka, orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di tanah Arab. Mereka mendapatkan informasi itu dari kitab suci mereka dan para pemuka agama mereka. Karena itu, mereka migrasi ke tanah Arab dengan satu harapan bahwasanya salah seorang dari mereka nantinya diangkat menjadi nabi tersebut.
Akan tetapi saat mereka mengetahui ternyata Nabi akhir zaman tersebut dari bangsa Arab, maka sebagian besar dari mereka menolak dan mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang beriman dari mereka kecuali sedikit dan sebagian kecil saja. Di antara tokoh Yahudi yang beriman adalah Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi terkemuka dan berpengaruh di Madinah. Meskipun mendapatkan penolakan dari Yahudi, Rasulullah tetap berinteraksi dengan mereka dengan penuh ketenangan, sopan santun. Beliau berusaha mendekati dan meraih hati mereka. Beliau layani pertanyaan-pertanyaan mereka meskipun pertanyaan mereka terkesan tendensius. Hingga sebagian dari mereka pun pelan-pelan mendengarkan dakwah Nabi, mulai dekat dengan Islam. Di antara upaya pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi adalah tidak segera meminta kepada Allah merubah arah kiblat. Awal tiba di Madinah, kiblat kaum muslimin itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestina. Dan hal itu berlangsung terus selama 17 bulan sejak hijrah ke Madinah. Nabi juga mensyariatkan puasa di hari Asyura, 10 Muharram, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin agar orang-orang Yahudi menyadari bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Nabi akhir zaman ini adalah saudara dari Rasul yang mulia dari kalangan mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang metode pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di awal periode Madinah. Nabi Muhammad menyengaja gaya rambut terurai. Orang-orang musyrik biasanya menyisir rambut dengan adanya belahan di tengah. Sementara orang-orang Yahudi membiarkan rambut mereka terurai. Nabi memilih sama dengan orang Yahudi dalam hal-hal yang bukan bagian dari ajaran. Kemudian setelah orang-orang musyrikin banyak yang memeluk Islam, maka Nabi menyisir rambutnya dengan belahan di tengah, seperti orang-orang musyrikin. Apa yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi adalah bentuk upaya dan strategi pendekatan ala Nabi. Beliau ingin menciptakan kenyamanan dan mengupayakan penerimaan dari orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah. Sampai-sampai beliau melakukan penyesuaian dari sisi gaya menyisir rambut. Beliau lebih memilih sama dengan orang-orang Yahudi dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Akan tetapi, tatkala orang-orang Yahudi menampakkan pengingkaran mereka secara terang-terangan, maka Rasulullah pun terang-terangan menampilkan bahwa beliau berbeda dengan mereka. Ditambah lagi orang-orang musyrikin dari waktu ke waktu semakin banyak yang masuk Islam. Beliau tampil beda dalam segala hal dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, sikap orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kondisi penolakan yang serupa juga ada di komunitas musyrikin penyembah berhala di Madinah. Mereka tidak menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, tetapi dibandingkan dengan musyrikin Mekah, permusuhan mereka lebih ringan. Secara umum, musyrikin Madinah itu lebih sopan, lebih terbuka dan santun dalam bermuamalah. Karena pada asalnya para penyembah berhala di Madinah itu tidak begitu fanatik seperti kondisi orang-orang musyrikin di Mekah.
Ditambah lagi penduduk Madinah tidak menjadikan penduduk Mekah sebagai figur teladan seperti kebanyakan orang-orang Arab lainnya. Dan inilah di antara salah satu alasan mengapa Rasulullah Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah, bukan tempat yang lainnya. Rasulullah Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrikin Madinah seperti interaksi beliau dengan manusia pada umumnya. Praktek yang beliau lakukan ini jelas membantah tuduhan sebagian orang. Sebagian orang menuduh menyangka bahwasanya orang yang religi itu akan sulit berinteraksi dengan masyarakat. Orang yang teguh memegang agama akan timpang memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Dalam hal ini, Rasulullah adalah teladan muslim terbaik sepanjang masa. Beliau berinteraksi jual beli dengan orang-orang musyrikin Madinah, saling memberi hadiah, saling menjamu, dan beliau mempraktekkan akhlak yang sangat mulia di hadapan orang-orang musyrikin Madinah. Itu artinya seorang muslim yang taat memiliki keteladanan. Dan realita juga membuktikan bahwa muslim yang taat bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk tanpa mengorbankan keyakinan. Metode yang diterapkan Rasulullah ini pun menyebabkan proses islamisasi di Madinah berjalan dengan sangat sukses. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kondisi yang kita sampaikan di atas bukan berarti bahwa semua orang-orang musyrikin Madinah itu berlaku toleran dan sopan santun terhadap umat Islam. Sebagian dari mereka, khususnya tokoh-tokoh mereka, menolak kehadiran Islam dan kaum muslimin. Di antara tokoh mereka yang menolak dengan keras adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, adalah seorang pemuka suku Khazraj. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kabilah Aus dan Khazraj sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi penguasa Madinah. Akan tetapi begitu Nabi tiba di Madinah, masyarakat menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Ubay murka dan menyimpan dendam dan amarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pula yang menjadikannya menjadi orang yang sangat dan paling membenci Rasulullah dan Islam. Adapun musyrikin di luar kota Madinah secara umum mereka adalah orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Karakter mereka kasar dan kurang beradab. Maka Rasulullah menempuh kebijakan politik yang beragam terhadap mereka. Satu kabilah beliau perlakukan dengan perjanjian damai seperti kabilah Juhainah, sementara kabilah-kabilah yang keras seperti Bani Sulaim beliau perlakukan dengan angkat senjata. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kisah singkat ini memberikan kepada kita bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan musyrikin paganis di Madinah. Dan kisah ini pula memberikan teladan kepada kita seperti apa Rasulullah menyikapi penolakan dari dua kelompok ini. Rasulullah berusaha melakukan pendekatan humanis yang unik seperti penyesuaian gaya menyisir rambut dan menampilkan akhlak yang mulia di hadapan orang-orang yang membenci dan menolak kehadiran Islam di Madinah. Keteladanan beliau inilah yang mengantarkan Islam menjadi agama yang mulia, yang mudah diterima berbagai kalangan, memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik, memperlakukan manusia dengan adil, beradab, sopan, dan menghargai sesama manusia. Maka dari sinilah kita memetik hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita harus bersikap kepada sesama manusia seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah yang simpel, singkat, dan menarik ini mampu menghadirkan
rasa cinta dan keteladanan kita kepada Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.